Aman insya Allah Ustadz. Baik, apakah membutuhkan share screen nanti Ustadz? Kalau nanti Enggak ada. tidak. Oke, baik. Saya mulai sekarang ya Ustadz. Boleh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yadillah fala mudillallahu wa min yudilhu fala hadiyallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang terus memberikan nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa bertolabul ilmi pada siang hari ini, seperti biasa di setiap Rabu pukul 13.00. Pada siang hari ini, Majelis Taklim Kolbun Alimin Khairatun Hisan berkolaborasi dengan Terang Jakarta menghadirkan tema The Being Series Ustadz Taufik Al-Miftah. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai kajian online pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita siapkan Al-Quran kita masing-masing. Kita akan menyimak sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ibu Aspiani sebagai qori dan sari tilawah yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 189 sampai dengan 194. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi li-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, telah dibacakan tadi surah Ali Imran ayat 189 sampai dengan 194. Semoga setiap kalam yang Allah selalu sampaikan dalam Al-Quran selalu memberi hikmah kepada kita semua. Amin. Baik, langsung saja ke materi inti pada siang hari ini, pada kajian online siang hari ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Al-Miftah mengenai The Beginning Series, subtemanya proses penciptaan alam semesta. Sebelumnya perkenankan saya Ustadz untuk membacakan CV-nya ya Ustadz, mengenai Ustadz. Kalau tak kenal maka nggak kenal ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik, Ustadz Taufik Al-Miftah merupakan lulusan Pondok Modern Al-Risalah Gontor, Jawa Timur. Kemudian juga beliau adalah sarjana dari PTIQ jurusan Tarbiyah yang juga membina program Terang Ta'aruf serta menjadi salah satu ustadz pembimbing di Terang Jakarta. Saat ini selain menjadi Wakasek Sekolah Islam Pionir Depok, beliau juga aktif mengisi kajian di program Damai Indonesia TV One. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum saya lanjut ke Ustadz, saya bacakan dulu aturan main yang ada dalam kajian online Majelis Taklim Khairatul Hisan. Kami mohon kepada Uftifillah yang telah bergabung untuk mematikan speaker selama kajian berlangsung. Kemudian nanti akan ada kesempatan tanya jawab, silahkan ditulis di room chat atau silahkan bertanya secara langsung dengan memencet emoji raise hand. Silahkan memfollow Instagram di Khairatul Hisan MTQA dan @terangjakarta. Demikian yang saya sampaikan mengenai aturan main. Kita langsung saja kepada Ustadz Taufik Al-Miftah, kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi ilmina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang semoga dirahmati Allah, Masya Allah, kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan melihat salah satu kauniyah atau tanda kebesaran Allah dari konteks kauniyah. Semoga pertemuan hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ketika Allah membacakan atau ketika mendengar satu kalimat Allah, ya, satu tanda kebesaran Allah, maka hatinya bergetar. Ya, jadi tanda kebesaran Allah itu bisa dengan qauliyah, mendengarkan firman Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang barusan dibacakan tadi. Kemudian untuk menggetarkan hati atau menambah keimanan juga bisa kita pada ayat Allah, ataupun kita melihat dari alam semesta yang Allah ciptakan ini, betapa menyimpan satu rahasia yang sangat luar biasa, sehingga kepada Allah semakin merendahkan diri, karena hakikatnya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil di antara hal-hal yang kecil yang Allah ciptakan. Maka mudah-mudahan siang hari ini betul-betul bisa menambah keimanan kita dan semakin membuat kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang semua dirahmati Allah, banyak ulama yang menjelaskan tentang sejarah atau daripada keadaan alam semesta ini. Banyak sekali kalau jumpai dalam kitab-kitab para ulama, seperti ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kitabnya sangat terkenal. Kitab ini menulis atau bercerita tentang bagaimana proses daripada alam ini diciptakan sampai kepada kehancuran alam semesta ini. Ya, kemudian ada juga ulama yang menulis kitab Al-Kamil fi Tarikh, ya, sejarah yang lengkap. Kemudian ada namanya At-Tarikh At-Tabari, ya, yang ditulis oleh seorang ulama Ibnu Jarir At-Tabari. Ini juga bagian daripada kitab-kitab yang sangat baik untuk kita pelajari, karena menyimpan data-data yang penting, yang sangat luar biasa tentang ayat-ayat kauniyah. Nah, siang hari ini kita akan melihat, Bunda, bagaimana proses sebelum dunia ini Allah ciptakan, dan apa yang terjadi ya ketika Allah ini menciptakan daripada makhluknya yang bernama alam semesta. Dasar pembahasan kita adalah kita akan melihat di dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadisnya sahih, ya, dari Waqi bin Uds, an Waqi ibn Udus, ya, an ammihi Abi Razin qala qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna azza wa jalla qabla ayakhluqa as-samawati wal ardu. Dikatakan dari
Waqi bin Udus dari pamannya yaitu Abu Razin, ia berkata, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita? Aina kana Rabbuna? Di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan langit dan bumi?" Itu pertanyaannya. Ya, di mana Allah? Jadi pertanyaan gini, di mana Allah sebelum Allah menciptakan daripada langit dan bumi? Allah ini berada di mana? Maka dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa kana fi ama matahtahu hawa ma fauqahu hawa thumma khalaqa arshuhu 'alal ma." Lalu dijawab oleh Rasul SAW bahwa Allah berada di ama. Ya, ama itu para ulama mufassirin, para ulama ahli hadis menyampaikan ama itu adalah sesuatu yang apa? Tidak ada hawa, ya, baik di atasnya maupun di bawahnya maupun di sekelilingnya. Pokoknya sesuatu yang fi dhalamin damis, ya, dalam keadaan sesuatu yang sangat gelap. Nah, itulah gambarannya ama. Jadi ketika Allah belum menciptakan yang namanya makhluknya berupa arsy ataupun berupa langit dan bumi, Allah berada di ama. Ama itu apa? Satu tempat yang mana tidak ada hawa maupun di atas, bawahnya, sekelilingnya, dan tempat itu sangat gelap. Nah, itulah keadaannya. Kemudian dilanjutkan summa khalaqa arshuhu 'alal ma. Barulah Allah ciptakan arsy-nya di atas air. Ya, inilah hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, Bunda yang semoga dirahmati Allah, saya akan sampaikan begini. Ternyata melihat dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memang punya sifat yang namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi Allah itu memang sudah ada. Kalau kita bertanya, segala apapun makhluk yang Allah ciptakan asalnya tidak ada menjadi ada. Itu namanya makhluk. Ya, ini masuk ke tauhid. Ketika berbicara perbedaan antara makhluk dan khalik, dari segi wujudnya pun berbeda, adanya pun berbeda. Kalau makhluk ada karena diadakan. Kalau khalik ada memang sudah ada, itu perbedaannya. Makanya kita ini manusia, termasuk alam semesta ini, Allah ciptakan yang asalnya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian nanti pun akan kembali ditiadakan lagi. Itulah yang namanya makhluk. Jadi kalau makhluk itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan, itulah makhluk. Makanya di dalam Al-Qur'an jelas Allah katakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibunda kalian tidak mengetahui apapun. Lihat kata-katanya. Allah mengeluarkan, artinya yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita adalah Allah. Bukan karena sesar, bukan karena normal, bukan karena sudah waktunya lahir, bukan. Tapi Allah yang mengeluarkan. Jadi kenapa? Karena Allah adalah Khalik. Ya, Allah sudah ada. Makanya hadis ini mengatakan di mana Allah sebelum menciptakan makhluknya, sebelum menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah sudah ada. Karena pertanyaannya di mana Allah? Kalau di mana berarti Allah sudah ada. Nah, ini yang pertama. Dikuatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada kata-katanya kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Bahwa Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain Allah. Ini Allah sudah ada, Bunda. Tidak ada apapun selain Allah. Jadi Allah itu wujud, ada. Adanya memang sudah ada, tidak diadakan, tapi memang ada. Kemudian bukan hanya wujud, tapi qidam. Wujud, qidam itu terdahulu tanpa ada yang mendahuluinya. Kemudian baqi, wujud, qidam, baqa. Baqa itu kekal. Ya, kekal tanpa ada masa habisnya. Itulah Allah. Jadi ini dasarnya adalah tauhid. Kalau belajar ini tidak kuat tauhidnya, maka kita akan pusing kita nanti. Jadi saya harus kuatkan dulu pondasinya bahwa Allah itu sudah ada sebelum Allah menciptakan yang namanya langit dan bumi. Nah, kemudian ada juga di dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ubadah bin Samit, an Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam
Faqala lahu uktub, qala madza aktub? Qala uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumus saah. Ya, rawahu Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dari Ubadah ibn Samit, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah qalam. Qalam itu pena, Bunda. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada qalam? Allah mengatakan sumaktub, lalu tulis. Lalu pena bertanya, apa yang aku tulis ya Rabb? Allah mengatakan, tulislah maqadirul khalaik, takdir semua makhluk dari yang belum ada sampai yang sudah ada. Ya, jadi dari dulu takdirnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas siapa yang menulis adalah qalam atau pena. Jadi takdir kita ini, Bunda, dari sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, semua sudah ditulis. Bahkan qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsuna sanah. Bahkan sebelum diciptakannya yang namanya apa? Makhluk Allah itu 50.000 tahun semua sudah tertulis maqadirul khalaik, takdir-takdir ciptaan Allah semua makhluknya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang menulis? Qalam, yaitu adalah pena. Jadi takdir kita yang hari ini kajian di Zoom ini, Bunda, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir sahabat kita yang niat gabung tapi ternyata nggak bisa karena kuota habis mungkin, itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, takdir apa? Sakitnya kita, takdir bahagianya kita, semua sudah tertulis. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya kita nggak pernah lepas yang namanya dari takdir Allah. Jadi orang yang beriman itu ketika tertimpa apapun sesuatu, tidak ada kalimat yang paling indah kecuali adalah qadarullah ma syaa fa'al. Qadarullah. Ya, memang sudah ketentuan Allah. Sudah ketentuan Allah. Jadi tidak lepas daripada takdir. Ya, ini hadis yang kedua. Yang pertama, Allah tadi mengatakan apa? Allah setelah Allah ini sebelum Allah menciptakan daripada langit dan bumi tadi, Allah berada di satu tempat yang tidak ada hawa, kanan, kiri, belakang, bawahnya gelap, tapi Allah kemudian menciptakan arasy-Nya di atas air. Jadi dari hadis yang pertama, kita bisa melihat yang pertama kali Allah ciptakan adalah arasy, kemudian di atas air. Berarti sudah ada makhluk arasy dan air. Bisa dipahami nggak, Bunda? Ya. Jadi sudah ada dua makhluk ini, yaitu arasy dan air. Nah, tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, ya, dari Ubadah bin Samit tadi, Allah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Nah, pertanyaannya sekarang, dari tiga makhluk ini, Bunda, mana yang pertama kali Allah ciptakan? Nah, ini nih, ya, kita kalau kita dengan dzon atau dengan prasangka kita, kira-kira kita pasti kita akan bingung dan salah pastinya. Ada yang mengatakan arasy dulu, oh air dulu, Ustaz. Kenapa? Karena tadi arasy-nya Allah di atas air, berarti air dulu baru arasy. Tapi Allah mengatakan di sini qalam, pena. Kenapa? Karena fungsi daripada qalam ini adalah mencatat semua takdir daripada makhluk yang ada. Lalu jawabannya mana yang benar? Apakah qalam dulu, arasy dulu, atau air dulu ya? Atau air, qalam, baru arasy? Atau qalam, kemudian air, baru arasy? Atau qalam, arasy, baru air? Nah, para ulama, Bunda, ya, daripada kita pusing, ya, memikirkan mana ya yang lebih dahulu, qalam, arasy, atau air ya, maka para ulama mengatakan ketiga ini adalah salasu awail. Ya, salasu awail. Maksudnya ada tiga yang pertama kali Allah ciptakan. Ya, ulangi lagi nih. Ciptakan adalah arasy, qalam, air. Kalau yang atau Mohon maaf Ustadz, speakernya Ustadz diaktifkan. Mohon maaf Ustadz, speakernya untuk Speakernya kepencet. Speakernya kepencet Ustadz.
Host minta tolong untuk diaktifkan, host. Ustadz, speakernya tolong diaktifkan. Speaker Ustadz. Ya, mohon maaf. Baik. Baik. Sudah dengar ya? Ya, Ya. siap Ustadz. Saya lanjutkan. Ya, tadi kita berbicara tentang 3 ciptaan Allah. Yang pertama adalah kolam, arasy, dan air. Ya, ini artinya sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, belum ada dunia pastinya. Tapi 3 ini sudah ada. Nah, sekarang kalau kita melihat Quran surah At-Tariq, ya, surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka ma-tariq, an-najmu tsaqib, nafsin kullu nafsin 'alaiha hafid, ya, falyanzuril insanu mimma khalaq, dan seterusnya. Nah, surah At-Tariq ini sangat luar biasa, Bunda. Ketika Bunda mengambil pelajaran dari surah At-Tariq, ternyata banyak pelajaran yang luar biasa nyambung kepada tentang masalah penciptaan alam semesta. Lihat, dibuka dengan kalimat was, ini menggunakan qaul qasam, artinya sumpah, Bunda. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran dibuka dengan wawul qasam atau waw sumpah, maka ini harus kita telaah dengan dalam. Ingin mengungkapkan kepada kita, sumpah, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, demi sumpah demi yang namanya langit, kata Allah. Ya, was-sama, demi langit. Aku ciptakan langit dari langit lapisan pertama sampai lapisan ke-7. Yang mana di dalam langit itu, Bunda, makhluk yang sangat luar biasa yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Coba lihat, kita cek makhluk langit saja sekarang. Ada berapa kita bisa menghitungnya? Dari yang namanya kursinya Allah itu, dari yang namanya planet-planetnya, dari yang namanya mataharinya, dari yang namanya bintangnya, dari galaksinya, dari malaikat-malaikatnya yang tidak terhitung jumlahnya, Bunda. Tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Itulah makhluk langit. Jadi sangat luar biasa. Itu 100 tahun perjalanan. Satu langit. Ya, jadi ada 7 lapis langit. Lapisan pertama jaraknya itu 500, ketebalannya 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit pertama ke langit kedua itu pun jaraknya 500.000 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, mohon maaf. Ya, kalau kita kali 7 berapa itu? 7.000. Ya, 7.000 kali total. Coba kebayang nggak berapa jauhnya yang namanya para saf langit yang ada sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baik, saya lanjutkan. Ya, yang kedua bukan hanya demi langit tapi was-sama'i wat-tariq, dan demi Torik itu jalan, artinya sambungan. Ya, jadi dikatakan kenapa Allah membawa atau mengatakan dengan kalimat torik, karena torik itu jalan, Bunda. Jadi kalau dalam bahasa Arab jalan itu ya torik. Ya, torik jalan Jenderal Sudirman, berada jalan. Nah, tapi di dalam surah At-Tariq Allah mengatakan kalimat was-sama'i wat-tariq, antara langit dan jalan. Nah, apa maknanya? Kenapa Allah ungkap kata-kata tariq? Ternyata para ulama mengatakan bahwa tariq itu adalah satu jalan yang menghubungkan antara langit dan langit, antara planet dan planet, antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain. Tariq itu juga menghubungkan antara antara yang namanya bintang yang satu dengan bintang yang lain, tata surya dengan tata surya yang lain. Itulah yang namanya At-Tariq. Makanya di dalam kalimat At-Tariq,
ya sebetulnya ada satu sifat lagi yang mana Allah mengatakan was-sama idzatil buruj. Itu juga masuk ke dalam kaidah atau konteks at-tariq. Ketika berbicara at-tariq masuk di dalamnya was-sama idzatil buruj, ya. Kemudian ketika berbicara at-tariq masuk ke dalamnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kemudian ketika berbicara at-tariq masuk juga ciptaan Allah yang ada dalam surah Yasin. Ya, semua hafal ayatnya. Wasyamsi tajri limustaqarril laha. Ya, dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila adakal urjunil qadim la syamsu yang bagilaha antu dari kal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falaki yasbahun. Semua masuk ke dalam apa? At-tariq. Ya, jadi at-tariq ini adalah Masya Allah satu jalan yang menghubungkan antara makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ya. Bahkan Bunda, bukan hanya yang ada di langit, tapi ternyata semua makhluk langit, kalau kita perhatikan, makhluk langit itu sangat berhubungan erat dengan makhluk yang ada di bumi. Coba deh, kita ini kira-kira butuh nggak dengan yang namanya sinar ultravioletnya matahari? Kita butuh. Bahkan ketika ingin musim COVID begini sekarang, banyak orang yang berjemur. Ya, banyak berjemur kan, walaupun kulitnya sudah gosong, tapi demi kesehatan. Ya, karena apa? Memang saling membutuhkan. Hujan itu turun, Bunda, hujan itu turun dengan bantuan daripada sinar matahari. Menarik air, menguap ke atas, lalu menjadi awan itu, lalu turun. Semua saling berhubungan. Maka yang namanya at-tariq itu juga bagian daripada hubungan antara langit dan bumi. Makanya surah at-tariq kalau Bunda bedah tafsirnya ini unik. Di awal Allah membahas tentang astronomi, tentang ilmu antariksa, tapi tiba-tiba bahas anatomi. Ya kan? Astronomi tiba-tiba anatomi. Kenapa? Karena memang antara makhluk yang ada di langit ini berhubungan. Bahkan para ulama, ini para ilmuwan muslim, Masya Allah meneliti Bunda, ternyata sel yang ada di dalam otak manusia, sel kita ini, kalau di jumlah Bunda, jumlahnya sama dengan bintang yang ada di langit. Saking banyaknya dan tidak bisa terhitung. Coba para dokter ahli saraf yang hebat sekalipun, bisa nggak menghitung jumlah sel yang ada di otak manusia? Nggak bisa. Saking kecil-kecilnya itu kabel yang menciptakan yang sangat luar biasa. Mustahil ada orang yang mampu menciptakan sel-sel manusia, otak manusia itu dengan sebegitu detailnya. Dan ini berhubungan erat dengan langit. Makanya, kalau 10% saja sel otak manusia, ini kata para ulama, ya kemudian 10% saja sel ini aktif, maka dia sudah memiliki otak yang jenius. Baru 10%. Nah, bagaimana kalau sempurna sel ini aktif? Seperti selnya Rasulullah SAW. Jadi satu-satunya manusia yang selnya aktif yang sempurna adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW memiliki sifat fatanah, cerdas. Rasulullah seorang panglima perang luar biasa. Rasulullah seorang ayah yang luar biasa. Rasulullah seorang suami yang luar biasa. Rasulullah seorang kakek dari cucu yang luar biasa. Rasulullah seorang menantu yang hebat. Rasulullah seorang mertua yang luar biasa. Semua kecerdasannya sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW seluruh yang namanya sel di dalam otaknya ini berfungsi sempurna dengan baik. Nah, jadi itulah kenapa Allah tiba-tiba membahas dari astronomi lalu masuk kepada ilmu anatomi. Ya, ini mampir ke dalam surah At-Tariq. Ya, jadi ada hubungan. Maka begini Bunda, ada dalam hadis Rasul SAW, ini hadisnya sebetulnya dhaif, tapi dhaiful isnad, dhaifnya itu isnadnya, sanadnya saja dhaif, matanya kuat. Jadi boleh kita menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan akidah. Ya, apalagi ini adalah dhaifnya sanad. Ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang paling tahu antara siapa tentang Anda itu ya Allah dan Anda sendiri. Aku nggak tahu. Itu kata Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW mengatakan,
mengatakan, "Shaddaqta ya Umar, kamu benar ya Umar, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan apapun," ya, ulangi lagi nih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan apapun, Allah menciptakan nur diriku. Rasulullah mengatakan, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah menciptakan nurku, dan nurku sujud di hadapan Allah. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW tanya lagi kepada Umar, Umar, dari man ana, ya Umar, kamu tahu siapa aku sekarang? Apa kata Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ya Umar, disampaikan lagi oleh Rasulullah, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan yang namanya makhluk, semuanya apapun, Allah terlebih dahulu menciptakan nurku. Lalu Rasulullah melanjutkan perkataannya, al-kursi min nuri, wal arshi min nuri, wal lauhul mahfud min nuri, wal jannah min nuri, kemudian wal qamara min nuri, wa khalaqa nuru ma'rifatu fi qulubil mu'minina min nuri. Masya Allah. Jadi Rasulullah mengatakan, ya Umar, Allah sebelum menciptakan apapun, Allah menciptakan nurku. Dan ternyata Rasulullah pun menyampaikan, kursinya Allah itu dari apa? Nurku. Arsy-nya dari nurku. Kemudian surganya dari nurku. Kemudian ada langit, ada yang namanya matahari, ada bulan, ada bintang, semua dari nurku. Dan yang paling hebat Bunda, kalimat Rasulullah adalah, wa khalaqa nuru ma'rifatu fi qulubil mu'minina min nuri. Dan Allah menciptakan cahaya iman. Cahaya hati di dalam hati orang-orang beriman itu adalah dari nurku, kata Rasulullah. Dari cahayaku. Makanya Bunda, pantas Allah tidak pernah perintahkan umat hambanya. Allah nggak pernah perintahkan kepada hambanya yang mana Allah ini melakukan apa perintah yang diperintahkan kepada hambanya. Coba, ketika Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Allah nggak sholat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Ketika Allah perintahkan kita baca Quran, Allah nggak baca Quran. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Coba, karena Bunda, Masya Allah, ternyata segala apapun yang Allah ciptakan ini sumbernya dari satu cahaya, yaitu adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Rasulullah. Makanya pantas Rasulullah ini Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, tapi justru yang memegang kuncinya surga. Pantas Rasulullah itu Bunda, ketika berjalan dalam sirah kita lihat, matahari itu nggak mau memanasi tubuh Rasulullah, tidak mau menyinari tubuh Rasulullah. Kenapa? Karena matahari yang kita kenal dengan sumber cahaya itu pun diambil dari cahayanya Rasulullah SAW. Jadi inilah kehebatan daripada apa? Penciptaan alam semesta. Ternyata semua ini ada karena ada Nur Muhammad SAW. Makanya ketika Rasulullah diutus, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam Bunda. Artinya apa? Langit, bumi, planet, malaikat, kemudian lautan, daratan, binatang, pepohonan, semuanya itu adalah alamin yang Allah ciptakan. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang sempurna milik Allah, Rabb semesta alam. Ya, Rabb semesta alam. Masya Allah. Jadi dari surah At-Tariq ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata apapun hubungan antara makhluk yang ada di langit berhubungan erat juga dengan makhluk yang ada di bumi. Dan semua itu ternyata Allah ciptakan diambil daripada sebuah cahaya yang luar biasa, yaitu adalah Nur Muhammad SAW. Nah, dari dua keterangan ini Bunda, kita bisa mengambil satu istimbat. Ya, ketika bersandar daripada hadis yang tadi kita kutip. Pertama kali Allah ciptakan tadi 3. Ada arash, ada kolam, ada air. Tapi ternyata di dalam riwayat yang lain, ya walaupun saya katakan tadi hadisnya adalah dhaif, tapi dhaiful isnad, ternyata sebelum Allah ciptakan apapun, Allah lebih dahulu menciptakan daripada Nur Muhammad. Artinya apa? Arash diambil dari Muhammad.
kemudian air diambil dari nurnya Muhammad, kemudian kalam diambil dari nurnya Muhammad, Lauhul Mahfuz dari nurnya Muhammad. Maka silahkan kita ingin apa? Bagaimana memahami ini dengan baik, ya. Dan ini bagian daripada keimanan kita kepada Rasul Sallam dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dua keterangan yang mungkin bisa kita jadikan apa? Dalil, ya, jadikan sandaran. Ternyata sebelum Allah menciptakan daripada dunia ini, ya, semua yang Allah ciptakan itu sumbernya adalah dari nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Bunda, ini untuk menguatkan lagi, Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, apa kalimat Allah dalam Quran? Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi. Abdun, para ulama di sini mengatakan bukan hanya seorang hamba yang seperti kita, Bunda. Abdun atau abdihi di sini maknanya adalah kamulat ubudiyah, ya, yang paling sempurna, paling hebat dalam urusan ibadah. Itulah Rasulullah. Jadi dikatakan abdihi di sini adalah yang paling lengkap dan sempurna dalam urusan ubudiyah. Makanya Rasulullah itu ketika berangkat Isra wal Mi'raj, dalam riwayat dibelahkan dadanya sebelum naik ke atas, dibelah dadanya, tapi bukan berarti dibersihkan kotorannya, Bunda. Karena mohon maaf, ya, Rasulullah sudah bersih, maksum. Tidak mungkin Rasulullah itu kotor. Makanya dikatakan dibelah dadanya itu adalah bukan untuk membersihkan satu kotoran, tapi dasarnya memang sudah bersih. Hanya Allah ingin memperluas lagi, ya, ingin memperlebar lagi kebersihan hatinya karena siap untuk menerima perintah yang paling indah, yaitu adalah perintah salat. Ini berat. Makanya bukan dibersihkan, tapi diperbersih lagi, harus sudah bersih. Makanya dengan air apa itu? Dengan air Zam-Zam, ya kan? Air Zam-Zam. Nah, saya mau tanya kepada Bunda, mana lebih mulia, air Zam-Zam atau Rasulullah? Kira-kira mana lebih mulia, air Zam-Zam atau Rasulullah? Kenapa Allah membersihkan dadanya Rasulullah tadi, ya, atau memperlebar, ya, memperluas kebersihannya, kesuciannya dengan air Zam-Zam? Apakah derajat air Zam-Zam lebih suci daripada Rasulullah? Ternyata bukan itu jawabannya. Allah justru ingin membuktikan air Zam-Zam itu digunakan untuk apa? Memperlebar daripada kesucian hati Rasulullah, ya, karena Allah ingin mengangkat derajat air Zam-Zam. Justru air Zam-Zam itu mulia karena Rasulullah, Bunda. Bukan Rasulullah mulia karena air Zam-Zam, bukan. Tapi air Zam-Zam itu mulia karena Rasulullah. Seperti begini, Bunda. Hajar Aswad itu menjadi batu yang mulia sekarang ini, dicium oleh jamaah haji dan umroh, bukan karena Hajar Aswad itu mulia, tapi karena Hajar Aswad itu dicium oleh Rasulullah. Makanya bukanlah Hajar Aswad yang membuat Rasulullah menjadi mulia, tapi Rasulullah yang membuat mulia Hajar Aswad. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, laula ra'aitu Rasulullah yuqabiluka maqabaltulak. Ya Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab, ya Hajar Aswad, anta hajarun minal jannah. Kamu itu memang batu dari surga. Tapi kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mendatangimu dan menciummu, aku tidak akan pernah mendatangimu dan menciummu, ya Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu diperebutkan sampai hari ini. Siapapun ingin mencium Hajar Aswad karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Itulah keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nurnya ini sudah Allah ciptakan jauh sebelum Allah ciptakan apapun makhluk yang ada. Maka Rasulullah pun menjadi nabi yang sangat istimewa. Bahkan ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Bunda, kalau kita lihat Nabi Musa ketika di Bukit Tursina, Nabi Musa ingin jumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, ikhla' na'laik. Lepas sandalmu ya Musa. Suruh copot sandalnya. Tapi Rasulullah SAW bersama sandalnya Isra wal Mi'raj. Ikut bersama Isra wal Mi'raj ikut bersama Nabi. Sandalnya Nabi ikut Isra wal Mi'raj bersama Nabi. Allah tidak perintahkan lepas. Padahal masuk ke satu tempat, Sidratul Muntaha, itu tempat yang tidak pernah didatangi oleh makhluk apapun. Karena malaikat Jibril pun nggak sanggup sampai ke sana. Karena akan hancur, terbakar. Tapi Rasulullah sampai ke sana. Kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sedih kalau ada orang yang menghina Nabi. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
ada orang yang tidak cinta kepada Nabi. Hal Bunda, Rasulullah itu ketika datang jumpa dengan Allah, ketika Mi'raj, walaupun dalam riwayat itu tidak jumpa dan melihat Allah, hanya melihat nur, cahaya Allah. Ra'aitu nur, aku hanya melihat cahaya Allah. Tapi lihat perkataan Allah. Ketika Rasulullah datang lalu sujud di sana, apa kata Allah? Ketika Rasulullah mengatakan, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apa kata Allah? Allah jawab Bunda. Ini percakapan antara Allah dan Rasulullah. Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba deh kalau sholat, bayangkan percakapan ini antara Allah dan Rasulnya. Akan khusyuk sholat kita. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat, mukhatabnya di sini dalam bahasa Arab. Ada dhamir mukhatab. Mukhatabnya di sini Allah menggunakan assalamu alayka, keselamatan atas dirimu ya Rasulullah. Masya Allah, langsung Allah memberikan penghormatan kepada nabinya. Jadi ada seorang khalik, mohon maaf, ada khalik, ada Allah yang menciptakan lalu menghormati penciptanya. Ada Allah menciptakan, menghormati yang diciptakannya. Itu maksudnya. Kebayang nggak betapa mulianya Rasulullah? Jadi kalau hari ini ada orang yang tidak mau menghormati Rasulullah, hanya masalah Sayyidina saja debat Bunda. Kamu Sayyidina, kamu bid'ah. Kamu enggak Sayyidina, kamu sesat. Astagfirullah. Sementara Allah mengatakan, Assalamu alayka. Bukankah itu penghormatan? Allah yang menciptakan Rasulullah, dihormati Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka. Selamat atas dirimu. Bukan hanya selamat, tapi warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak yang bisa mengukur rahmat Allah dan keberkahannya? Enggak bisa. Kita nggak bisa mengukur rahmat Allah dan keberkahan Allah. Makanya tidak ada doa yang paling indah kecuali doa keselamatan, doa keberkahan, doa minta rahmat. Jadi kalau ketemu orang beriman itu, idza laqitahu salim alaihi, kata Nabi. Kalau Anda jumpa, ucapkan salam. Itu doa paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa mengukur keberkahan dan rahmat Allah. Makanya Allah saja menghormati ciptaannya dengan sangat luar biasa. Masa kita nggak menghormati Rasulullah yang sudah Allah berikan penghormatan yang luar biasa? Dan lihat Rasulullah Bunda, sampai Rasulullah saking cinta kepada umatnya, Rasulullah nggak egois. Begitu Allah mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah ingat kepada kita Bunda. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan cuman aku dong yang selamat. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, jangan cuman aku yang selamat, tapi berilah keselamatan kepada hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Masya Allah. Itulah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Maka hari ini kalau ada orang yang menghina Nabi, ada orang yang mencela sunnah Nabi, ketika kita tidak tergerak untuk untuk membela daripada orang-orang yang membenci daripada sunnah Nabi, orang-orang yang mencela Nabi, maka hakikatnya kita belum membalas cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mencintai sunnah-sunnahnya, dengan mengingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang yang telah menistakannya. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya Allah katakan Allah mengatakan, tidak aku ciptakan apapun di muka bumi ini tadi kecuali adalah diambil daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah proses daripada penciptaan yang namanya arsy, kemudian air, kemudian kolam. Nah, sekarang kita akan melihat Bunda, Masya Allah, bagaimana penciptaan alam semesta ini. Ya, penciptaan alam semesta ini. Di dalam Al-Quran surah Hud ya, ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, satu dalam surah Hud ayat ke-7 Allah katakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 masa. Ya, kemudian dilanjutkan dan arsy-nya di atas air. Ya, artinya apa? Arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Jadi di atas langit ke-7 itu Bunda ada air, baru arsy-nya Allah. Jadi air itu ada 2. Ada air yang ada di daratan, yaitu lautan yang membentang luas hari ini kita lihat.
Dan ada air yang di atas langit ketujuh. Itu adalah air di apa? Di bawah arsy-Nya Allah. Karena arsy-Nya Allah berada di atas air. Ya, itu surah Hud ayat 7 menjelaskan. Nah, kemudian ada dalam surah Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, 6 masa atau 6 hari. Nanti kita akan bedah ya. Kenapa kata-kata 6 hari? Apa rahasia daripada 6 hari ini? Kemudian di dalam surah Yunus ayat ketiga. Kata-katanya sama dengan suratul A'raf 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, Bunda yang semua dirahmati Allah, semua ayat ini, surah Hud ayat ke-7, surah Al-A'raf 54, surah Yunus ayat ketiga, semua berbicara tentang proses penciptaan alam semesta. Khalaqas samawati wal arda, langit dan bumi, pasti segala apa isinya, ya, dengan segala isinya. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang, Bunda, maksud dari 6 hari ini apa dan bagaimana? Karena ketika berbicara kekuasaan Allah itu tanpa batas. Ada batasan kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan dengan hanya kalimatnya kun fayakun. Ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Tapi kenapa Allah mengatakan 6 hari di sini atau 6 masa di sini? Sedangkan Allah nggak butuh batasan waktu, Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh apa. Karena Allah mengatakan innallaha ghaniyun 'anil alamin, Allah maha kaya, ya nggak butuh alam ciptaannya ini, Allah nggak butuh. Nah, ternyata para ulama mufassirin mencoba menggali daripada makna dari 6 hari, Bunda. Ya, yang pertama yang dimaksud dengan 6 hari ini, ya, ini adalah ungkapan dari para mufassirin. Kita akan melihat surah Al-Hajj ayat 47. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini nih. Ya, di ayat ini, Bunda. Ternyata kalau kita melihat ayat yang tadi kita kutip, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Maka 1 hari menurut perhitungan manusia dengan Allah itu beda. 1 hari dunia 24 jam, Bunda. 1 hari akhirat 1000 tahun. Mohon maaf, ya. Berapa? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sana. Iya, betul. Ya, sehari di sisi Tuhanmu, di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi kalau kita konversikan, Bunda, 1000 tahun di dunia ini itu baru 1 hari di akhirat. Itu menurut Allah. Ya, bisa dipahami nggak kira-kira? Ya. Ya, ini adalah surah Al-Hajj 47. Kemudian kita lihat surah As-Sajdah ayat ke-5. As-Sajdah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Ya, dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Masya Allah. Jadi Allah mengatur urusan kita, ya, termasuk masalah rizki, termasuk masalah laporan catatan amal kita yang naik, kemudian masalah ya pahala, ya semua, apapun urusan-urusan yang dari bawah naik ke atas, ya, maka butuh waktu 1 hari, tapi dalam perhitungan Allah adalah 1000 tahun, bukan 24 jam seperti kita ini. Ya, ini dalam surah As-Sajdah ayat ke-5. Ya. Nah, tapi Bunda, ada surah lain yang lebih dahsyat lagi. Ini dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-4. Ya, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Masya Allah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun, Bunda. Waduh, ini lebih panjang lagi. Kalau tadi 1000, ya.
1000 tahun. Ini 50.000 tahun. Ya, maka dari 3 ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata ada satu hari yang jangka waktunya 24 jam. Itu menurut kita. Ada satu hari yang kadar waktunya adalah 1000 tahun. Ada satu hari yang kadar waktunya 50.000 tahun. Ya, maka pertanyaan kedua muncul. Nah, maksud dari ayat yang membahas tentang penciptaan langit dan bumi tadi 6 hari, ini ada di mana? Apakah 6 hari hitungan manusia 24 jam satu harinya, atau 6 hari hitungan Allah yang satu harinya kadarnya 1000 tahun, atau bahkan kadarnya 50.000 tahun? Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Namun yang jelas adalah dengan keimanan kita kepada Allah, bahwa kita mengakui kekuasaan Allah tanpa batas. Allah mampu menciptakan alam semesta ini dengan tempo waktu 6 hari dengan kadar 24 jam. Allah sanggup. Allah sanggup menciptakan dengan kadar 1000 tahun. Allah sanggup. Allah sanggup menciptakan dengan kadar 50.000 tahun. Allah sanggup. Bahkan Allah sanggup lebih cepat dari itu semua. Hanya dengan kalimat kun fayakun, seperti yang namanya apa? Yang namanya jin Ifrit memindahkan istana Balkis. Ya, lebih cepat daripada itu, Bunda. Allah sangat mampu. Tapi dalam ayat ini hanya agar kita ini apa? Kita berpikir, la'allakum ta'qilun, agar kita tuh berpikir. Jadi Quran itu Allah ciptakan terkadang ya ada ayat-ayat yang berfungsi untuk akal kita agar berpikir dan menghasilkan satu penelitian. Makanya Bunda, tidak salah kalau ada teori yang kita kenal apa? Big Bang, ledakan, atau ada teori yang sampai miliaran tahun. Ya, mereka tidak salah walaupun orang-orang kafir meneliti, tapi mereka dengan apa? Dengan melihat daripada ilmu-ilmu Allah, mungkin mereka juga berdiskusi, bahkan mungkin mereka juga melihat yang namanya kitab suci Al-Qur'an. Berapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian lalu melihat Quran ternyata benar sesuai dengan apa yang ditelitinya, dia masuk Islam. Ya, makanya kalau meneliti, mungkin para ilmuwan meneliti miliaran tahun terbentuknya bumi ini, bisa jadi kalau kadar satu hari itu adalah 50.000 tahun. Ya, bisa jadi hanya 6 hari, Sabtu sampai Senin. Ya, ini yang ada dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau kita melihat di sana, Bunda, penciptaan daripada alam semesta ini diawali dari hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Apa Allah ciptakan hari Sabtu? Yaumus Sabt. Hari Sabtu Allah ciptakan at-turba. Allah ciptakan yang namanya tanah. Ya, khalaqallahu turba. Kemudian hari Ahadnya Allah ciptakan al-jibal, gunung. Kemudian Yaumul Itsnain Allah ciptakan al-ashjar, pepohonan. Kemudian Yaumul Tsulatsa, hari Selasa Allah ciptakan sesuatu yang kita nggak suka. Ya, syai'an makruh, seperti kuman, kotoran, penyakit, itu hari Selasa. Tapi mohon maaf Bunda, ini tidak ada hubungannya dengan hari lahir. Ya, jangan sampai kita mensangkut pautkan ini kepada hari lahir kita. Waduh, Mbak, pantas Ustadz, saya ini lahir hari Senin, ternyata hari Senin itu diciptakan pohon. Pantas saya ini orangnya meneduhkan Ustadz. Astagfirullah, yaitu GR namanya. Oh, pantas dia itu keras kepala Ustadz. Ternyata dicek lahirnya tuh hari Ahad, itu bareng diciptakannya gunung. Pantesan dia keras kepala. Ya, nggak ada hubungan Bunda. Kalau ini ada hubungannya, maka orang yang paling rugi itu saya. Karena saya lahir hari Selasa Bunda. Sesuatu yang tidak suka. Ada kotoran, ada kuman, ada penyakit. Ya begitu kan. Makanya ini bukan untuk mensangkut pautkan dengan hari kelahiran. Tapi ini adalah ilmu yang harus disampaikan, yang ditulis dan diteliti oleh para ulama kita. Ya, maka hasilnya hari Sabtu Allah ciptakan tanah. Hari Senin Allah ciptakan pepohonan. Hari hari Ahad gunung. Hari Senin pepohonan. Hari Selasa sesuatu yang kita nggak suka. Yaumul Khamis, hari Kamis Allah ciptakan binatang. Ya, yang melata, yang berkaki. Semua ad-dawwab yaumul Khamis. Barulah di hari Jumat Allah menciptakan Adam alaihis salam di akhir waktu asar. Jadi kalau kita melihat dari kitab para ulama, ternyata proses 6 hari ini diilustrasikan hari
Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Supaya apa? Memudahkan kita, Bunda. Karena apa? Karena biasanya ya sesuatu yang yang kita sulit untuk memahaminya, kalau kita mudahkan, ya, Masya Allah. Ada yang pamit, silahkan Bunda kalau ada kesibukan, ya, jazakillah khair ya atas waktunya. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya memang sulit untuk difahami untuk kita, maka kadang-kadang Allah juga menggunakan wasailul idhah. Wasailul idhah itu wasilah yang mudah untuk kita pahami. Ya, seperti Allah gambarkan sorga itu ada buah-buahan di dalamnya, ya. Padahal Padahal buahnya juga tidak sama dengan kita. Ya, ada juga yang namanya pisang di sorga. Ada yang namanya di sorga itu ada susu, ada madu. Itu untuk memudahkan kita. Padahal susu, madu, pisangnya di sorga pun tidak sama dengan yang ada di dunia sekarang. Makanya ketika ulama menulis satu kitab kemudian mengatakan hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa diciptakannya ini dan itu, maka ini pun kita mengatakan wallahu a'lam, apakah kadarnya tadi 24 jam ya atau ini kadarnya adalah 1000 tahun. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Bidayah wan Nihayah. Nah, ini kitab yang membahas tentang bagaimana dari awal alam semesta sampai kepada kehancurannya. Nah, setelah Allah ciptakan Nabi Adam tadi Bunda, di akhir waktu asar, pertanyaannya begini, kenapa Nabi Adam justru di paling ujung Allah ciptakan? Ya, pertanyaannya kenapa Nabi Adam kok nggak dari hari Sabtu ya Ustaz? Nah, ternyata ulama mengatakan, Allah ketika ingin memelihara manusia, Allah ingin mempersiapkan segala fasilitas untuk keperluan manusia, Bunda. Seperti Bunda kalau ingin pelihara ikan, Bunda pasti akan beli akuarium dulu, baru beli ikan. Bunda ingin pelihara burung, pasti Bunda akan beli kandangnya dulu, baru pelihara burung. Nah, itulah cara Allah. Ketika Allah ingin memelihara Adam, memelihara manusia, maka Allah ciptakan segala fasilitas kebutuhan untuk manusia, karena manusia memiliki tugas untuk ibadah. Jadi supaya fokus ibadah. Ibadah saja, nggak ada memikirkan yang lain-lain. Allah sudah siapkan semuanya. Ya, itulah rahasianya. Ya, kenapa Allah ciptakan Adam di akhir waktu asar. Ya, itulah proses penciptaan alam semesta. Nah, artinya Bunda, setelah Allah ciptakan tanah, setelah Allah ciptakan yang namanya tadi bumi, setelah Allah ciptakan pepohonan, setelah Allah ciptakan gunung, setelah Allah ciptakan air, setelah Allah ciptakan cahaya, nur, ya, hari Selasa tuh yang Allah nggak suka, yang kita nggak suka, hari Rabunya cahaya, ada yang kelewat tadi, hari Rabunya cahaya, hari Kamis baru binatang Bunda, ya, Jumatnya baru Nabi Adam. Nah, setelah sempurna semuanya, maka barulah terbentuk yang namanya kehidupan alam semesta ini. Maka makhluk langit sudah Allah ciptakan dengan segala isinya. Kemudian dunia ini fasilitas sudah Allah ciptakan semuanya. Ya, barulah Allah siap untuk menciptakan khalifah untuk menempati daripada bumi ini. Ya, tapi Bunda, sebelum Allah menciptakan yang namanya Adam alaihissalam, ternyata makhluk penghuni sorga, ya, yang Allah sudah ciptakan, penghuni langit, karena sorga juga di langit, adalah iblis, kemudian malaikat. Termasuk jin, Allah sudah ciptakan lebih jauh sebelum Allah ciptakan Adam. Ya, ulangi lagi nih. Iblis dulu makhluk bersama malaikat, bahkan minal muqarrabin, termasuk taat kepada Allahnya luar biasa. Kemudian jin Allah ciptakan juga untuk menjadi khalifatul ula di bumi. Jadi yang pertama kali menduduki bumi ini adalah jin. Ini Adam belum diciptakan oleh Allah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh jin ini tidak amanah, merusak daripada bumi, pertumpahan darah, melakukan pembunuhan, melakukan kerusakan, sehingga singkat kisahnya Allah murka kepada jin yang ada di muka bumi. Allah marah saat itu. Lalu Allah perintahkan malaikat dibantu oleh iblis untuk mengusir jin dari bumi. Diusir jin dari bumi, Bunda. Tapi jin mengatakan kepada Allah, ya Rabb, jangan usir kami sudah terlanjur betah di bumi. Jangan usir kami, ya Allah. Kami mau tinggal di mana kalau diusir? Itu kata jin. Lalu Allah mengatakan, baik,
Aku nggak akan usir kamu dari bumi, tapi aku cabut gelar khalifah. Jadi SK khalifahnya itu diambil oleh Allah. Jin sudah tidak jadi khalifah, Bunda. Lalu di mana jin itu tinggal? Dikatakan ya dalam hadis Rasulullah, jin itu tinggalnya adalah semenjak saat itu di Taradahum ila buhuril ila jazairil buhur. Jazairil buhur. Jin itu diusir oleh Allah, tinggalnya sekarang di pinggiran-pinggiran lautan. Ya, jadi tempat singgasananya jin itu ada di laut, Bunda. Termasuk singgasananya setan itu juga ada di laut. Makanya kalau ada film Nyi Roro Kidul, ya mungkin dia dulu belajar ini. Ya, jadi jinnya tuh pindah ke sana semuanya. Ya. Kemudian malaikat di mana? Malaikat itu di awan. Jadi as-suhub, ya awan itu adalah tempatnya para malaikat. Lautan itu tempatnya para jin. Tapi jin sekarang, jin zaman now ini, milenial yang mungkin sudah dia mau bermigrasi, dia pindah, mungkin ada yang pindah ke rumah-rumah, ada yang pindah ke komplek, ada kemana-kemana. Ya karena sudah ada Gojek juga mungkin, dia ikut-ikutan gitu kan. Ya, jadi itulah gambaran makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini pertama kali menjadi khalifah adalah jin, tapi merusak. Ya, baru Allah cabut gelar khalifahnya sehingga Allah ingin membuat satu makhluk lagi sebagai pengganti jin yang bernama Adam. Sebagaimana Allah tulis di dalam Al-Quran, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah ingin menciptakan satu khalifah di muka bumi ini sebagai pengganti daripada khalifatul ula yaitu jin. Tapi Bunda, apakah proses penciptaan Adam alaihissalam ini tidak ada masalah yang mengiringinya? Ternyata ada satu ungkapan malaikat, ada satu perkataan malaikat yang membuat Allah memberikan satu statement yang luar biasa kepada para malaikat. Karena apa? Karena malaikat ternyata mengkomentari apa yang Allah ingin ciptakan. Makanya dikatakan di dalam ayatnya, ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah enggak cukup aku ini menjadi makhluk yang sudah taat ibadah, yang sering sudah banyak tasbihnya, sudah memujinya, mensucikanmu ya Allah. Apa enggak cukup? Kenapa harus ciptakan makhluk yang lain lagi? Itu kata malaikat. Kenapa Bunda? Karena malaikat belajar dari pengalaman, karena makhluk yang Allah utus di muka bumi ini sebelum Adam yaitu jin telah melakukan kerusakan, dan malaikat tidak mau kerusakan ini diulang oleh yang namanya Adam. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu daripada kamu. Ini statement yang sangat luar biasa. Kalau kita punya anak kita banyak protes misalnya, mama ini kenapa sih kok aku sekolah di sini, kenapa sih aku ini kok harus ikut begini, kenapa aku? Kata orang tuanya, mama dan ayah lebih tahu daripada kamu. Wah, itu udah skakmat, tuh nggak bisa komentar. Ya, itulah cara Allah. Ketika Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, ya, aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat, maka apa yang dilakukan malaikat? Malaikat menyesal. Saat itu Bunda, malaikat menyesal dan malaikat melakukan satu amalan yang membuat Allah jatuh cinta dan suka kepada amalan itu, sehingga Allah pun perintahkan malaikat untuk membangun satu tempat di atas muka bumi ini. Ya, apa tempat yang dibangun oleh malaikat? Kita kenal dengan yang namanya Ka'bah. Nah, maka bagaimana kisah daripada malaikat ini membangun pondasi Ka'bah dan seperti apa proses diciptakannya Nabi Adam alaihissalam? Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke sesi bagaimana Nabiullah Adam diciptakan. Ya, jadi hari ini kita sudah menuntaskan daripada tentang proses penciptaan alam semesta. Ya, cukup panjang namun singkat karena waktu yang memang sangat berjalan dengan cepat. Ilmu Allah itu ketika berbicara alam semesta sangat-sangat luas seperti lautan tak bertepi Bunda. Jadi mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan di sesi pertanyaan. Ini saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala husni istima'ikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ilmu baru lagi Ustadz.
Masya Allah. Masya Yang Allah. benar-benar yang saya tambah bersyukur adalah kami lahir di eranya Nabi Muhammad ya Ustadz. Nabi Masya paling Allah. mulia dari seluruh makhluk. Masya Allah. Merinding. Baik Ustadz, langsung ke pertanyaan dari Ukti. Tadi dari siapa? Oh, Kak Nia. Ustadz, apakah ada kajian mengenai masa adalah sama dengan hari dan dalam hal menciptakan 6 masa? Itu pertanyaan pertama, lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz, untuk menyingkat waktu. Kemudian, maaf, Insya Allah. Dari Kak Nani, Assalamualaikum Ustadz, tentang ruh manusia. Apakah sebelum dilahirkan sudah diciptakan sebelumnya, atau ruh manusia ada pada saat ditiupkan di usia kehamilan 4 bulan? Apabila sebelum itu ruh manusia sudah diciptakan, di manakah ruh-ruh manusia itu berada? Baik. Syukran Ustadz. Akan dijawab. Baik, jazakillah khair, Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, apakah ada kajian tentang 6 masa? Pastinya ada Bunda. Ketika kita ingin bahas satu tema khusus misalnya tentang apa rahasia Allah ciptakan bumi ini 6 masa. Nah, atau 6 hari ya, atau 6 periode. Ya, artinya itu hanya terjemahnya saja, tapi intinya adalah Allah menciptakan itu dengan proses. Nah, dengan proses, tidak dengan kekuasaan Allah yang sifatnya kun fayakun. Padahal Allah sanggup dengan itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil daripada kata-kata 6 hari ini adalah Allah mengajarkan proses yang harus kita lakukan dalam kita ini melakukan apapun. Ya, ketika kita ini ingin melakukan apapun, maka proses itu adalah menjadi tolak ukur. Apakah ini menjadi hal yang Allah ridho atau tidak? Karena begini contoh, ada orang, dia misalnya kaya sih, dia kaya, tapi proses dari kayanya itu adalah karena dia menipu, dia korupsi. Allah tidak melihat kayanya hasil dari kayanya itu, Allah nggak lihat. Walaupun dia infaknya rajin, walaupun dia suka sumbang anak yatim, dia suka sumbang fakir miskin, tapi proses dari kekayaannya itu adalah menipu dan korupsi, Allah tidak lihat infak. Proses yang Allah lihat. Makanya dalam urusan kehidupan kita ini sebagai manusia, Allah melihat proses. Ya, Allah tidak melihat hasil saja, tapi Allah melihat proses. Ya, makanya Allah ajarkan dalam penciptaan alam semesta, Bunda. Allah ajarkan kenapa sih harus ada 6 hari? Allah ajarkan kesabaran kepada kita. Karena gurunya sabar itu adalah Allah. Bunda kuliah dimanapun universitasnya, tidak ada fakultas kesabaran. Insya Allah nggak ada. Ya, mau dosennya siapapun nggak ada. Yang mengajarkan sabar itu ya cuman Allah. Cara Allah mengajarkan sabar kepada makhluknya adalah dengan cara Allah menciptakan alam semesta ini dengan periode atau dengan 6 masa dikatakan. Nah, ini rahasianya. Jadi kenapa Allah katakan fisitati ayam? Karena Allah ingin mengajarkan kesabaran. Karena apa? Karena sabar itu adalah amalan yang sangat tinggi derajatnya. Makanya masuk surga itu pun kata-katanya salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda masuk surga karena kesabaran Anda. Ya, Bunda duduk di sini di rumah pakai Zoom ini. Kalau nggak ada sabarnya Bunda, nggak akan lama Bunda. Sebentar videonya off, orangnya mah kemana? Videonya mah kemana? Kalau tidak ada sabarnya, makanya yang paling penting dalam hidup kita adalah proses. Ya, bagaimana kita melewati proses itu dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah rahasianya Bunda. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi nanti kalau mau dibahas khusus tema ini, insya Allah, ya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk membahas. Ya, baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi saya lupa pertanyaannya. Apa Bunda? Tentang ruh manusia, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ruh manusia sudah ada bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan sebelum Allah menciptakan yang namanya alam semesta ini. Ya, makanya dikatakan ruh ini ada di 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan daripada alam semesta ini. Ruh itu sudah ada, Bunda. Nah, di mana letaknya ruh? Ruh itu ada di alam ruh namanya. Alam ruh. Kan ketika kita berada di alam ruh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu semua arwah itu jamak daripada ruh,
Semua ruh itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi kau adalah Rabb kami. Makanya dari sinilah ada kata-kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Fitrah itu Islam. Kenapa? Karena sejak di alam ruh sudah bersaksi bahwa Rabbnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak kecil, dia lahir lalu dia wafat, belum balik, maka wajib baginya masuk surga. Ya, maupun dia keturunan Yahudi, maupun dari keturunan rahimnya Nasrani. Kalau dia belum balik, dia wafat, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Ya, siapa yang membuat anak itu jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi? Ya orang tuanya. Fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Makanya saya tidak sepakat kalau ada istilah mengatakan anak haram. Saya tidak sepakat. Kenapa? Karena semua anak itu Islam, Bunda. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Kalau ada anak haram, mari sama-sama kita bawa ke MUI stempel halal, Bunda. Ya, memang ada anak haram. Jadi tidak ada istilah anak haram karena semua anak itu fitrah. Sejak kapan? Sejak di alam ruh. Dari kapan? Dari 50.000 tahun sebelum bayi itu sendiri lahir ke dunia. Jadi sudah ada ruhnya. Tapi ruh ditiupkan ke dalam rahim memang ketika usia janin 4 bulan. Ya, tapi ruh sudah ada jauh sebelum itu. Ya, dan alamnya namanya alam ruh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yubarik. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz. Ternyata penciptaan manusia itu sungguh panjang ya Ustadz ya. Panjang Masya Allah. banget. Sampai kita akhirnya berada di sini pun itu juga bukanlah waktu yang sebentar. Masya Allah Ustadz, terima kasih sekali materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Semoga kami semua bisa menerimanya sebagai bagian dari hikmah ya Ustadz. Bagian dari hikmah buat kehidupan kami nanti. Baik, silahkan untuk dilanjutkan dengan doa Ustadz. Monggo dipimpin untuk semua, kami semua yang ada di sini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di sosial media ini. Kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Firdausil A'la. Dan semoga apapun yang Allah karuniakan kepada kita bukan hanya untuk kita pahami, tapi untuk kita amalkan. Dan semoga kajian hari ini dapat menambah keistiqomahan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana minal khasirin. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni kesalahan kami ya Allah, kesalahan yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Dosa dan kesalahan kami yang kecil apalagi yang besar ya Allah. Ya Allah ampuni kesalahan kami yang sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni kesalahan orang tua kami seperti Engkau mengampuni kesalahan kami dan sayangi mereka ya Allah, seperti Engkau menyayangi kami, seperti mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah mudahkan urusan kami, urusan ibu bapak kami, urusan anak-anak kami, urusan sahabat-sahabat kami, urusan guru-guru kami, urusan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan keturunan-keturunan kami keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang membahagiakan kami di dunia dan menyelamatkan kami kelak di akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahi majelis kami ya Allah. Berkahi majelis kami ya Allah. Jadikan majelis ini sebagai wasilah kami untuk menuju surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, berikanlah keistiqomahan dalam iman kami, dalam Islam kami, ya Allah, dalam ketaatan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan siapapun yang berkontribusi dalam dakwahmu ini, ya Allah, menjadi orang-orang yang mencintai Nabi, menjadi orang-orang yang dicintai Nabi, dan menjadi orang-orang yang kumpul bersama Nabi di surga Firdausil A'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran lakum ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Taufik Al-Miftah atas waktu dan materinya. Insya Allah kita bertemu lagi Rabu depan. Insyaallah. Tetap di The Beginning Series proses penciptaan Nabi Adam. Insya Allah. Kami tunggu Ustadz. Ya. Kepada seluruh uktifillah yang sudah bergabung pada siang hari ini, saya juga ucapkan terima kasih dan semoga besok Rabu kita bisa bertemu lagi. Marilah bersama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Ginta sebagai MC moderator pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Keren Bunda, saya izin pamit. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.